Kecamatan Haur Gading adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini terdiri dari 18 desa. Desa Pulantani merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Haur Gading, bersama 6 desa lainnya yaitu Desa Haur Gading, Desa Jingah Bujur, Desa Keramat, Desa Tambak Sari Panji, dan Desa Tuhuran, menjalin kerjasama dan berkomitmen untuk memajukan pendapatan masyarakat, diantaranya melalui kerajinan dan wisata. Aneka kerajinan purun berupa topi purun, tas purun, bakul purun, dan aneka kerajinan lainnya telah banyak diproduksi di daerah ini. Wisata yang sedang dikembangkan di daerah ini yaitu berupa ekowisata Susur Awang Rawa Gambut. Ekowisata Susur Awang Rawa Gambut adalah wisata perjalanan air menyusuri rawa gambut yang ada di Kecamatan Haur Gading. Bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata ini, dapat memilih paket yang telah disediakan oleh pengelola. Dan jangan lupa bagi wisatawan untuk membawa bekal masing-masing yang bisa dinikmati di perjalanan ataupun pada saat singgah di Pondok Pemantau Api. Bagawi Bahiman, hasil talihan, HSU mantap itu motonya. Maju mandiri sejahtera, gamis produktif, warga awam rajin gawiannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama 6 kepala desa Kecamatan Haur Gading dan jajarannya serta pemerhati lingkungan dan lahan gambut Hulu Sungai Utara melakukan susur awang rawa gambut dengan menggunakan alat transportasi air berupa ces atau kelotok. Ces atau kelotok yang dapat digunakan hanya dapat menampung 3 orang termasuk pengemudi. Hal ini dikarenakan lintasan alur awang yang cukup sempit. Susur awang rawa gambut ini dimulai dengan melakukan monitoring demplot budidaya purun di Desa Pulantani. Demplot ini merupakan upaya dalam pelestarian sumber daya alam hayati sebagai bahan baku utama kerajinan purun yang nantinya diharapkan akan menghasilkan bahan baku purun untuk kerajinan yang lebih berkualitas dan dapat dijadikan produk anyaman purun. Perjalanan dilanjutkan untuk mengeksplor keindahan alur awang untuk menikmati keanekaragaman hayati yang masih terpelihara. Hasil talihan, HSU mantap itu motonya. Maju mandiri sejahtera, gamis produktif, warga awun rajin. Di alur awang ini banyak ditemui ekosistem gambut seperti rasau, pantung, balangiran, dan juga pakis atau masyarakat sekitar sebut dengan tumbuhan kalakai yang dapat dimanfaatkan sebagai sayur untuk konsumsi. Rasau adalah tumbuhan sejenis pandan yang biasa hidup di tepian sungai dan danau di kawasan rawa gambut. Habitat alami tumbuhan ini berada pada daerah rawa gambut yang memiliki karakteristik air unik berwarna hitam seperti air teh, namun sangat jernih dan tidak berbau. Batang dan daun dari tumbuhan ini memiliki ciri yang khas, yaitu berduri.
Di sekitar lintasan alur awang, nampak tumbuhan pakis tumbuh dengan subur dan tertata secara alami, sehingga menambah keindahan ekowisata ini. Tumbuhan pakis dikenal dengan daunnya, tumbuh dari tunas yang menggulung dan memiliki rambut halus, tidak menghasilkan bunga dan buah, melainkan spora untuk berkembang biak. Sebagian besar tumbuhan ini hidup di kawasan tropis basah. Setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya seluruh tim tiba di kawasan Awangkari. Daerah ini adalah perbatasan antara Desa Pulantani dan Desa Teluk Haur. Sembari beristirahat, PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama para kepala desa melakukan diskusi terkait penyusunan perencanaan dalam pemanfaatan serta pelestarian potensi sumber daya alam desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Rijali Hadi, PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Utara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini berkesempatan mengunjungi ataupun menikmati bahkan lokasi yang sekarang lagi viral di media sosial di Kabupaten Utara, yaitu wisata susur sungai mungkin ya namanya, atau ekowisata susur sungai di desa-desa, di 6 desa di wilayah Kecamatan Haur Gading. Nah, alhamdulillah pada awalnya kami memang sebelumnya pernah juga komunikasi dengan beberapa kepala desa terkait ini, pengembangan ini. Namun alhamdulillah sekarang ternyata sudah bisa direalisasikan meskipun baru tahap-tahap awal. Nah, dan sudah mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari masyarakat kita di Kabupaten Utara maupun di wilayah-wilayah lain. Nah, tadi berdasarkan pengalaman pribadi ulun dengan kawan-kawan kepala desa, dari kawan-kawan dari masyarakat dan pendamping dari BRG juga, karena ini merupakan salah satu wilayah kawasan sentra kerajinan Pak, yang dulu dibina oleh BRG. Nah, meskipun sekarang BRG sudah exit program, tapi sisa-sisa ataupun kegiatan-kegiatan ini masih terus dilanjutkan oleh masyarakat sendiri dan bantuan fasilitas BRG yang terdahulu. Nah, jadi melihat ini kami sangat berbahagia sekali menikmati bagaimana keindahan alam kita di Hulu Sungai Utara yang ternyata memang sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Nah, memang yang namanya masih tahap-tahap awal, tahap-tahap permulaan, tentu saja banyak hal yang masih perlu kita perbaiki ke depan. Untuk itu kami khususnya ulun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Utara, yang salah satu tugas kami adalah membina desa, akan berupaya sekuat tenaga sesuai dengan regulasi dan kewenangan yang ada pada kami untuk mendorong ini supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Kita punya sumber daya yang sangat besar, baik itu dari masyarakat, potensi sudah ada. Kita punya sumber pendanaan baik dari swadaya masyarakat maupun dana desa khususnya. Dan juga ulun melihat secara pribadi bahwa masyarakat di kecamatan ini, di desa-desa ini khususnya sangat sangat mudah, sangat menyambut baik
hal-hal seperti ini. Jadi ulun yakin ke depan program ini apapun namanya nanti, karena sampai saat ini memang belum ada nama yang pasti lah. Nah, jadi ulun yakin ini akan sukses ke depan, dan ini akan menjadi sarana bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya. Karena selain ekowisata ini juga, desa ini juga punya potensi kerajinan yang saat ini sudah berjalan dan bahkan sudah go internasional, sudah dipasarkan ke mancanegara, dan ini menjadi potensi yang mendukung adanya ekowisata ini. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu peningkatan ke depan, tentu saja memerlukan dukungan-dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah maupun pemerintah daerah, terkait rute mungkin, terkait akses transportasi yang memang harus terus kita tingkatkan, karena ini masih satu jalur, sehingga kalau kita melakukan kegiatan ini harus bolak-balik melalui jalan yang sama. Nah, ke depan mungkin perlu ada strategi ataupun solusi untuk membuat jalur ini supaya tidak bolak-balik, jadi satu jalur memang, sehingga banyak lagi wilayah yang bisa kita eksplor, karena memang spot-spotnya juga banyak gitu. Ada tempat pemantau api, ada demplot purun, dan banyak lagi yang spot-spot yang mungkin masih bisa kita kembangkan ke depan. Terakhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Haur Gading di 6 desa, kepala desa khususnya, kawan-kawan pendamping dari BRG yang telah mengembangkan ini, telah memunculkan dan mengembangkan ini. Nah, kami sama-sama berharap semoga ini akan menjadi sukses ke depan dan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, karena intinya adalah semua kegiatan kita upayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tentu saja tetap menjaga kelestarian lingkungan. Demikian sedikit review dari ulun selaku yang sudah menikmati sendiri kegiatan ini. Insya Allah kami mengundang kawan-kawan yang lain yang belum sempat berkesempatan untuk dapat juga menikmati keindahan alam. Insya Allah tidak akan kecewa dengan perjalanan yang dilakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HSU, mantap. Mantap. Setelah dirasa cukup beristirahat, perjalanan pun dilanjutkan menuju pondok pemantau api. Perjalanan diperkirakan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Di perjalanan tiba-tiba diguyur hujan, namun tidak sedikit pun mengurangi semangat seluruh tim dalam menyusuri awang rawa gambut ini. Di bawah guyuran hujan, akhirnya seluruh tim tiba di pondok pemantau api. Fungsi utama pondok pemantau api adalah sebagai alat bantu untuk pemantauan dan pencegahan awal kebakaran lahan dan hutan. Ini membuktikan bahwa antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah desa Tambak Sari Panji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Hermawan. Saya adalah pemerhati lingkungan, terutama ekosistem gambut. Karena sebelumnya saya bekerja sebagai fasilitator Desa Peduli Gambut untuk Desa Pulantani dan Tambak Sari Panji. Awal saya kesini, yang saya lihat adalah sebuah potensi yang sangat besar berupa kerajinan anyaman purun dan juga kebun purun. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa kerajinan yang selama ini ada hanya berupa bakul dan tikar saja. Dari situ saya berinisiatif untuk merangkul perempuan-perempuan pengrajin untuk membentuk sebuah kelompok sehingga mereka mampu berorganisasi dan memiliki pasar sendiri. Sehingga produk yang mereka hasilkan bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini luar biasa sekali. Karena ada 87,11 hektar kebun purun yang sebenarnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga dan juga dilestarikan. Untuk itu juga kawan-kawan dari desa sudah membuat demplot dengan pola pemeliharaan sehingga purun yang dihasilkan nanti sebagai bahan baku kerajinan bisa lebih baik. Nah, untuk itu saya tidak bisa sendiri. Saya merangkul 6 kepala desa yang berorientasi kepada kerajinan, yaitu Desa Pulantani, Desa Tambak Sari Panji, Desa Jingah Bujur, Desa Horgading, Desa Tuhuran, dan Desa Keramat. Karena desa-desa ini merupakan desa-desa yang memiliki potensi kerajinan anyaman purun. Jadi setiap desa saya datangi, kepala desanya saya lobby untuk mampu menganggarkan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas anyaman purun di desanya dan membentuk kelompok masing-masing. Nah, secara global, kemudian mereka saya masukkan dalam sebuah grup besar, yaitu kerjasama kerajinan antar desa. Jadi ada 2 konsep besar yang kita coba gagas bersama, kerjasama antar desa dari sisi kelompok kerajinan dan kerjasama antar desa dari sisi ekowisata yang seperti dilihat di belakang saya. Ini memerlukan kerja berat karena tidak bisa hanya saya, kawan-kawan kepala desa, warga, karena warga desa juga sangat bersemangat sekali, tapi harus disentuh oleh kawan-kawan yang lebih tinggi, yaitu dinas-dinas terkait. Sekarang saat ini yang sudah peduli yaitu Kepala Dinas PMD beserta jajarannya. Kita lagi menunggu Dinas Pariwisata, mudah-mudahan DPRD juga bisa tertarik, dan yang nantinya tentunya adalah pembenahan terhadap alam ini tanpa merusaknya. Kita ciptakan sebuah wahana wisata alam susur rawa gambut yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang dan bisa dinikmati oleh semua orang. Mungkin itu saja harapan yang bisa saya ketuk tularkan untuk semua orang. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelusuran berakhir dengan bertolaknya seluruh tim kembali menuju dermaga Sunung. Rangkaian kegiatan menyusur rawa gambut ini bisa dijadikan objek ekowisata sehingga dapat menarik minat para pecinta alam, wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, terutama para pengemudi ces atau kelotok dan juga pengrajin anyaman purun.